visi kami Pak, yang itu bagaimana kami bisa tumbuh kembang menjadi BPR yang sehat dan kreatif Pak. Kenapa? Karena meskipun kita tumbuh kemudian tidak sehat, itu kan akan berdampak kepada BPR kami ke depannya. Makanya kami berusaha untuk sehat. Makanya kayak seperti yang kami tadi bilang bahwa rasio kami sudah menunjukkan bahwa memang kami sehat Pak. Namun untuk di NPL saja yang masih terjadi PR yang besar karena memang kita melayani ekonomi produktif Pak. Kalau bicara soal perkembangan Bu ya, kalau Ibu Suryaningsih sendiri melihatnya seoptimis apa nih BPR Bahtera Mas itu bisa berkembang dan apakah memang masih secara ekspansi masih banyak yang perlu digarap gitu kan, masih banyak masyarakat yang belum tersentuh. Nah kalau Ibu Suryaningsih sebagai direktur di sana itu bagaimana melihat Bahtera Mas Kendari saat ini dan kedepannya itu seoptimis apa bisa berkembang? Oh iya Pak, jadi memang Pak Rahmat, BPR Bahtera Mas Kendari kami ini sangat optimis untuk bisa mencapai seperti tadi yang saya bilang sesuai rencana kerja ataupun bisa melebihi dari rencana kerja. Namun kami terkendala dalam hal modal Pak, modal untuk bisa diputar sehingga kami tetap membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi sehingga ada perhatian Pak, perhatian lebih untuk bagaimana memberikan suntikan modal yang besar sehingga kita juga bisa ekspansi kredit yang besar ke masyarakat. Nah, salah satu jalannya yaitu kita meminta adanya kerjasama. Saat ini PBR Bahtera Mas Kendari mengelola tambahan tunjangan pegawai, namanya TPP Pak. Jadi itu pengelolaannya itu jadi seperti itu. Jadi kami tetap membangun komunikasi yang baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota untuk bisa ikut serta membantu dalam apakah itu kerjasama pengelolaan dana ataupun penempatan dana Pemda sehingga kami bisa mengekspansi kredit ke banyak debitur ekonomi produktif seperti itu Pak. Kalau tadi kan kita ngelihat banyak sekali ya Kak, UMKM yang dibantu oleh BPR ini. Kebanyakan dari sektor apa saja sih Bu yang telah menggunakan layanan BPR Bu? Iya, kebetulan kalau untuk sektor kan kita banyak Pak untuk kita layani. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi ada industri rumahan, kemudian ada jasa angkutan, ada mebel, kemudian juga ada pedagang-pedagang kecil seperti itu yang memang kita orientasi untuk mereka bisa berkembang Pak, sehingga kita terus melakukan pemantauan kredit tadi yang seperti yang saya bilang bahwa dengan pemantauan kredit itu kita bisa tahu di mana sebenarnya yang bisa kita push lebih banyak potensi pengembangan kredit tersebut. Ya, kalau saat ini kan memang kita juga sedang dihadapkan pada digitalisasi perbankan Ibu ya. Kemudian muncul juga banyak sekali produk-produk yang serupa dengan perbankan. Nah, BPR ini kan berada pada posisi yang harus menghadapi para persaingan itu, baik dari bank umum ataupun dari koperasi, kemudian ada juga layanan fintech dan sebagainya yang tentunya itu yang menjadi pilihan masyarakat sebenarnya masing-masing punya kelebihan gitu kan. Nah, kalau dari BPR Bahtera Mas Kendari sendiri melihat itu bagaimana Ibu? Iya Pak, terima kasih. Jadi memang BPR Bahtera Mas Kendari dan 11 kabupaten lainnya memang saat ini digitalisasi itu merupakan apa ya penyemangat Pak untuk bagaimana bisa berkembang dengan cara memberikan produk-produk yang bisa menarik bagi calon-calon debitur yang ingin baik untuk pengambilan kredit ataupun penyimpanan dana sehingga memang kita dituntut untuk bisa lebih kreatif Pak, baik dari pelayanan ataupun juga persyaratan yang mudah, tidak berbelit-belit, kemudian juga kecepatan atau waktu untuk pencairan juga tidak terlalu lama sehingga
para calon debitur ataupun nasabah bisa melihat bahwa memang oh ternyata di BPR Batramas ada pilihan-pilihan yang membuat mereka nyaman, Pak. Intinya yang kami yang kami tawarkan itu pelayanan prima dengan membuat mereka merasa ini banknya sendiri, karena kan kebetulan kita bank daerah, Pak. Berarti kita membuat bagaimana menyuarakan ke mereka bahwa ini bank daerah, bagaimana siapa yang bisa membangun kalau bukan kita sendiri. Nah, dengan seperti itu mungkin mereka, oh iya betul, mungkin yang tadinya mungkin Pak masih ragu untuk penyimpanan ke BPR karena memang masih skala kecil, Pak, dengan kita memberikan kenyamanan baik dari sisi pelayanan di frontliner ataupun juga cara untuk diskusi dengan mereka, sehingga mereka bisa lebih merasa ini BPR kita nih. Gitu. Itu yang pertama yang kami selalu tawarkan, Pak, bahwa ini BPR kita, mari kita bangun sama-sama dengan cara bagaimana mungkin yang penyimpannya bisa menyimpan, ataupun juga yang mau ngambil kredit, kok nyaman ya datang di sini kayak keluarga, Pak. Jadi kita tidak terlalu canggung, Pak, kalau di BPR kami seperti itu. Ya, memang itu salah satu kelebihan BPR. Nah, Makanya kita perlu dukung supaya untuk terus bisa berkembang karena iya, Pak. ya secara kedekatan dengan masyarakat dan solusinya juga lebih konkret gitu kan Iya, dibandingkan dengan bank umum misalnya yang kadang masyarakat agak bingung untuk masuk secara birokrasinya seperti apa dan sebagainya gitu. Nah, betul gimana sekali. nih Ibu melihatnya peran BPR di masyarakat? Betul sekali Pak Rahmat, itu yang memang harus kita tonjolkan Pak, karena kita tidak bisa berkembang dengan cuma pola pikir bahwa kamu dapat kredit seperti ini, kamu harus kembalikan begini. Tapi kita harus ada bahasa-bahasa yang membuat mereka merasa, wah ini tempat saya bisa ngambil modal contoh. Bagaimana saya bisa supaya nama saya bagus, kita jelaskan Pak, pelan-pelan yang memang karena mereka masih juga awam untuk beberapa yang tidak terlalu paham Pak. Jadi kita jelaskan seperti apa yang mereka butuhkan. Kita berikan seperti apa yang mereka treatment-treatment yang membuat mereka saya nyaman nih untuk bisa mengambil kredit di BPR Batramas Kendari seperti itu Pak. Ayo kembali tadi ke soal digitalisasi ini Bu ya. Ya, Nah Pak. BPR dari Bahtera sendiri apa Bu yang dilakukan untuk adaptasi ke era digitalisasi ini Bu? Iya Pak, saat ini alhamdulillah kita kan sudah ada core business juga Pak. Nah, core business kita memang kebetulan kami menggunakan produk Sigma Pak dari Telkom yang memang dari layanan juga sudah lumayan baik. Nah saat ini yang kami tingkatkan ini, saat ini kan kita belum ada ATM Pak, karena memang ada aturan juga bahwa dari Otoritas Jasa Keuangan kapan bisa kita menggunakan. Sebenarnya bisa tapi ada persyaratan kesehatan Pak, tingkat kesehatan harus sehat selama 6 bulan. Nah tadi yang seperti saya bilang, rasio kesehatan kami sebenarnya sudah sehat, tinggal NPL itu Pak. Jadi memang sebenarnya kita harus tahap sudah ada memberikan ATM yang bisa mereka sudah lebih nyaman untuk penarikan meskipun malam kan. Kalau saat ini kan belum Pak, kita masih sistemnya buku tabungan, kemudian penarikan harus datang ke kantor, belum bisa ke ATM. Nah itu merupakan apa ya fokus kami ke depannya. Nah, mudah-mudahan ketika konsolidasi sudah terjadi, apa yang menjadi pelayanan seperti ATM itu sudah bisa kita berikan lagi. Kemudian juga kemarin sudah ada aturan juga tentang kerjasama dengan fintech, Pak. Itu kita sementara pelajari, Pak. Bagaimana kita bisa bekerja sama, bukan berarti kita saingan nih, Pak. Tapi bagaimana bisa kita tumbuh kembang bersama dengan cara mungkin ke depannya kita akan melakukan kerjasama dengan fintech-fintech yang mungkin memang bisa saling berkembang masing-masing seperti itu bersama-sama. Ya, ini kan salah satu hal yang dihadapi hal lainnya juga adalah ketika BPR ini dari perannya kan memang sangat penting dan sangat berguna sekali untuk masyarakat. Hanya saja banyak masyarakat yang mereka sendiri tidak tahu keberadaan BPR gitu kan. Nah ini kalau dari BPR Batramas apa saja sih yang dilakukan untuk mempublikasi diri, mengenalkan kepada masyarakat dan berapa banyak lagi masyarakat yang perlu dijangkau oleh BPR Batramas ini Iya Pak, publikasi. kami sadari Pak. Jadi memang BPR Batramas Kendari juga masih sangat kurang sosialisasinya untuk bisa menjangkau seluruh daerah Pak. Karena kenapa Pak? Kita juga ketika sudah menjangkau seluruh daerah, ketika sudah ada sambutan dari mereka untuk datang, berarti kan kita harus memberi pelayanan Pak.
Nah, seperti tadi yang saya bilang, Pak, sebenarnya kita kurangnya ini adalah masih sangat minim di permodalan, Pak. Makanya kenapa otoritas otoritas jasa keuangan menyarankan kita beralih ke konsolidasi supaya posisi modal kita itu sudah sangat kuat, fondasi modal kita kuat untuk bisa menjangkau seluruh eh, daerah terpencil yang mungkin bisa mengenal BPR Batramas Kendari ataupun BPR Batramas yang lain. Nah, saat ini BPR Batramas Kendari juga Pak terus kerjasama dengan media-media online untuk bisa apa namanya ya, memberikan informasi bahwa BPR Batramas Kendari ada kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan ini yang mungkin memang mereka belum tahu, Pak. Sehingga peran media online juga kan saat ini sangat sangat terasa manfaatnya ya Pak untuk bisa cepat tiba. Begitu juga dengan media-media radio, kemudian sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun ke pasar-pasar sehingga lebih cepat tiba Pak informasi dari mulut ke mulut seperti itu. Sehingga bagaimana BPR Batramas Kendari ini bisa dikenal Pak seperti itu. Iya. Ya, BPR Batramas Kendari hadir memberikan solusi pembiayaan. Nah, saya ingin tahu mungkin Bu Suryaningsih juga tentunya melakukan monitoring ataupun evaluasi gitu kan terhadap nasabah dari BPR Batramas. Nah, bisa nggak digambarkan Bu seperti apa sih sambutan mereka gitu kan, respon mereka terhadap kehadiran BPR, baik mereka yang sudah menggunakan BPR ataupun mereka yang baru mengenal BPR Batramas. Bagaimana sih masyarakat melihatnya, Bu? Kalau sepanjang yang saya lihat Pak, karena memang kalau di Batramas Kendari saya baru 1 tahun Pak. Jadi memang di tahap awal saya datang itu memang kami memperbaiki dari pelayanan langsung Pak. Itu frontliner kita rubah supaya mereka lebih nyaman datangnya juga untuk bertanya juga lebih enak, lebih suasananya lebih membuat mereka betah lah seperti itu Pak. Jadi sambutan kemudian sambutan-sambutan yang eh, dari pemantauan yang kami rasakan pada waktu kita survei Pak, itu saya turun langsung Pak. Saya turun langsung, kemudian kita diskusi, umpamanya perpanjangan kredit yang sudah pernah mengambil, saya datang juga ikut survei Pak, untuk supaya bisa saya tahu, oh ternyata keluhannya mereka itu adalah kadang mereka juga ada tunggakan orang ke mereka seperti itu. Jadi solusi itu saya selalu bilang berarti begini Pak, kita harus kasih sedia memang. Jadi kalau umpamanya Bapak pencairan, Bapak jangan tarik seluruhnya dulu. Jangan putar bersamaan sehingga ada saling saling menjaga gitu. Jangan pas umpamanya Bapak sudah cair, kita tidak menahan Pak. Sebenarnya kita pas waktu cair bisa langsung ditarik. Tapi strategi-strategi itu mereka masuk ke dalam pemikiran mereka. Oh iya betul ya Bu Ning, jangan langsung kita taruh semua. Jadi sudah harus ada apa namanya persiapan alur keuangan mereka juga seperti itu Pak, sehingga diskusi-diskusi seperti itu yang mereka membuat mereka itu nyaman. Oh iya betul, berarti next Bu Ningsi ketika saya nanti akan panjangin lagi berarti saya harus mengatur betul-betul pola keuangannya kami. Jadi sambutannya memang mereka ingin ada diskusi Pak, ingin ada diskusi supaya bisa ada solusi apa yang mereka rasakan. Nah itulah memang kalau kami Pak direktur utama sudah harus turun langsung Pak, tidak bisa tinggal di belakang meja terus. Jadi memang harus turun langsung sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita berikan kebijakan kepada bagian kredit untuk bisa juga menyentuh debitur kredit tersebut. Kemudian ada pun yang nasabah-nasabah belum apa namanya Pak, belum gabung itu mungkin memang karena memang kan bukan cuma Batramas Kendari yang ada di Sulawesi Tenggara Pak. Ada juga BPR lain, BPR swasta. Alhamdulillah saat ini sudah banyak tumbuh BPR swasta yang menjadi ikut mitra kita bersama-sama untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itulah kita dituntut memang harus kreatif Pak. Kreatif dari segala sisi. Tapi yang selalu saya kedepankan adalah bagaimana kita menganggap mereka bukan cuma nasabah tetapi keluarga, namun sesuai dengan prinsip yang kita sudah atur sesuai peraturan yang sudah ditentukan dalam perusahaan kita, dalam bank kita. Maksudnya BPR swasta ini sebagai mitra ya dalam artian pesaing lah Bu ya. Ya saingan, tapi kan kita tidak boleh karena kan memang ada beda-beda pangsa pasarnya Pak. Ada yang sama, ada yang beda. Jadi memang tinggal pintar-pintarnya kita lah Pak. Jadi
apa ya, pasti semua perbankan kan ada ciri khasnya masing-masing, Pak. Nah, itu yang kita di BPR Batra Mas Kendari yang kita tekankan seperti itu, karena terkadang kan Pak, orang ada ngambil Pak, ada uang Pak, nggak mau bayar Pak. Itu kan memang karakter, seperti kenapa memang dari sisi kredit kan memang yang kita lihat karakter. Tapi terkadang meskipun karakternya seperti itu, tetapi kita melakukan pendekatan secara emosional, kemudian kekeluargaan, kita anggap mereka itu bagian dari kita. Nah, itu yang di situ yang kita bisa dapat positifnya Pak, kita dampak kantornya kita bagus, kemudian juga mereka juga bisa melakukan aktivitas produktifnya lebih baik karena tidak terasa terdesak bagaimana ya Pak gitu. Oke, meskipun juga mungkin ada keterlambatan, kita kasihkan uh, solusi Pak, kita kasih diskusi-diskusi yang chill supaya mereka bisa, oh iya akhirnya nanti ada solusi buat mereka seperti itu. Ya memang kalau di Bahtera Mas nih saya melihat sangat kekeluargaan sekali ya dengan nasabah itu sebagai sebuah culture dari perbankan bank perkreditan rakyat. Nah, sebenarnya seperti apa sih gambaran daripada visi misi Bahtera Mas ini, Bu? Ya, kalau untuk visi kami Pak, yang itu bagaimana kami bisa tumbuh kembang menjadi BPR yang sehat dan kreatif Pak. Kenapa? Karena meskipun kita tumbuh kemudian tidak sehat, itu kan akan berdampak kepada BPR kami ke depannya. Makanya kami berusaha untuk sehat. Makanya kayak seperti yang kami tadi bilang bahwa rasio kami sudah menunjukkan bahwa memang kami sehat Pak. Namun untuk di NPL saja yang masih terjadi PR yang besar karena memang kita melayani ekonomi produktif Pak. Kalau cuma konsumtif berarti kan sudah umpamanya sudah ada potensi bayarnya sudah jelas. Tapi kalau untuk ekonomi produktif kan mereka harus mengolah dulu bagaimana usahanya bisa jalan, berkembang, ada hasil dan berbayar seperti itu. Sedangkan misi kami itu bagaimana menciptakan SDM-SDM yang handal Pak untuk memberi pelayanan prima, kemudian menjaga integritas dengan baik untuk bisa mencapai visi tersebut seperti itu. Nah, dari visi misi tersebut ke depannya apa nih yang akan dituju oleh BPR sebagai sebuah target, sebagai sebuah goal dari sisi Ibu Sereningsi sebagai direktur di situ, BPR ini akan dibawa kemana lagi nih ke depannya gitu? Yang pasti kalau untuk arahnya Pak, kita kan sudah setiap tahun sudah ada rencana bisnis Pak. Di situ sudah kelihatan apa yang akan kita capai ke depannya. Nah, saya merangkul teman-teman untuk bisa bekerja sama, bekerja ekstra untuk di bagiannya masing-masing untuk mencapai target tersebut dengan cara mungkin ya bagaimana kita memaksimalkan uh, bagiannya masing-masing dengan cara setiap dalam 1 bulan itu Pak minimal 3 sampai 4 kali kita adakan meeting bersama untuk bisa penyatuan ide, kita dengar ide dari semua karyawan, mungkin ada kendala-kendala apa, kita kasih carikan solusi bersama sehingga tidak ada masalah yang kita biarkan berlarut-larut Pak, seperti itu. Jadi cepat kita cari solusi, kita duduk bersama, saling diskusi untuk mencapaikan apa sih solusi dari masalah yang kita hadapi bersama seperti itu Pak. Jadi goalnya kami intinya bagaimana kita bekerja sama-sama untuk bisa mencapai rencana yang kita sudah tentukan dan sudah disepakati bersama pemilik juga seperti itu Pak. Ya, ini Bahtera Mas kan BPR milik daerah Bu ya, milik daerah Kendari. Apa sih yang ingin Ibu sampaikan terhadap pemerintah ini dalam hal apapun, baik dukungan atau apapun terhadap BPR Bahtera Mas ini, kira-kira apa yang perlu disampaikan oleh Ibu pada pemerintah daerah sendiri itu? Iya Pak, terima kasih Pak Rahmat. Jadi memang saya mewakili BPR Batra Mas Kendari mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pemerintah provinsi dan kota Kendari untuk bagaimana ikut serta untuk membangun BPR Batra Mas Kendari dengan cara memberikan banyak perhatian salah satu penyertaan modal dan penempatan ataupun pengelolaan. Nah, kedepannya kami berharap untuk bisa tetap dialokasikan baik itu penyertaan modal ataupun pengelolaan dana Pemda yang bisa kita olah sehingga kami bisa lebih ekspansi baik dari sisi kredit ataupun pelayanan yang lain sehingga bisa ikut serta dalam memajukan perekonomian di
Kota Kendari ini, Pak, seperti itu. Dan kami berharap mungkin saat ini kan ada pengelolaan TPP, Pak, ke depannya mungkin ada pengelolaan lain lagi dari pemerintah yang bisa dialokasikan ke BPR sehingga ikut membentuk atau ikut apa namanya, membuat kita lebih besar lagi ke depannya, Pak. Karena ketika tidak ada arus modal ataupun ada pengelolaan dana arus masuk, itu membuat kita nggak bisa bergerak apa-apa, Pak. Karena memang untuk pencarian DPK juga tidak gampang untuk di Kota Kendari karena kuenya sudah banyak, Pak, yang makan nih. Jadi memang peran pemerintah kami sangat butuhkan, Pak, saat ini. Terima kasih. Kemudian pesan untuk masyarakat, baik masyarakat yang belum menggunakan layanan BPR Batramas maupun masyarakat yang memang saat ini sudah menjadi nasabah, apa yang ingin Ibu Suryaningsih sampaikan? Ya, terima kasih Pak Rahmat. Jadi kami berharap seluruh masyarakat Kota Kendari mari menggunakan ataupun juga menyimpan di BPR Batramas Kendari kita ini karena ini BPR kita. Kalau bukan kita siapa lagi yang bisa membesarkan? Nah, insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang prima dengan persyaratan yang mudah dan cepat serta tepat sasaran seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu saja dulu Ibu Suryaningsih. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan Ibu Suryaningsih terkait dengan perkembangan BPR di seluruh Indonesia ataupun baik BPR Batramas Kendari sebagai closing statement, Ibu, silakan. Terima kasih Pak Rahmat. Kami dari BPR Batramas Kendari berharap bahwa BPR di seluruh Indonesia memiliki tempat atau ruang, baik itu di masyarakat ataupun di pemerintah dalam hal ini, bagaimana kami bisa ikut serta dalam memajukan perekonomian secara menyeluruh dan bisa tumbuh sehat dan berkembang secara baik seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Bu Suryaningsih. Nanti hasil wawancara ini akan saya buat dalam bentuk artikel yang akan kami posting di media kami suarapemerintah.id. Kemudian hasil videonya juga akan kami publish, Bu, di YouTube. Dan nanti setelah kami publish baru kami akan berikan kepada Ibu Suryaningsih ataupun kepada BPR Batramas supaya karena fungsi kita sebagai media kan ingin membantu mempublikasikan BPR saat ini gitu kan. Karena banyak sekali kita berdiskusi dengan berbagai lembaga bahwa BPR saat ini ya karena masih fokus terhadap pelayanan di masyarakat, di pelosok, di daerah gitu kan, sehingga ada hal-hal di dalam hal publikasi, dalam hal aktivitas branding itu kan, bagaimana membangun reputasi dan citra terhadap masyarakat itu kan juga menurut saya sangat penting, Ibu, gitu. Iya. Mungkin itu saja Ibu Suryaningsih, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Pak Rahmat boleh tanya Pak, tapi kan nanti untuk ditampilkan nggak seluruhnya toh Pak, karena kan ada terbata-batanya saya untuk penyampaian mungkin di nanti diedit. Diedit. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa lebih banyak silaturahmi lah, bisa banyak boleh diskusi. Pak, terima kasih Pak. Kalau ada hal-hal ya kalau ada yang ingin mungkin dipublish atau rilis atau kegiatan-kegiatan yang itu bisa dikirimkan ke kita, nanti mungkin dari Ibu Zahra ya kemarin yang menghubungi, bisa melalui itu, atau kalau nanti butuh nomor handphone saya juga nanti bisa minta sama Mbak Zahra. Kami butuh pasti Pak, karena apalah kami dari tanpa ada pemberitaan Pak, karena kan tidak bisa tiba ke masyarakat kalau tidak ada pemberitaan. Kami juga mohon maaf ini Pak, ketika penjelasan kami belum semaksimal yang Pak Rahmat bisa dapat nih, karena memang ini baru Pak. Kita juga lebih, saya excited sekali Pak. Jadi kemarin disampaikan Bu nih mau ada wawancara, wah saya agak canggung nih Pak, karena kan kita selalunya pikirnya kita secara manual Pak, manual baik itu pengelolaan ataupun hal lainnya. Jadi terima kasih atas perhatiannya Pak Rahmat. Mudah-mudahan kami juga mohon doanya, mudah-mudahan BPR Batramas baik itu Kendari maupun seluruh Indonesia bisa ada ruang lah Pak, ruang lowong. Jadi memang kita ada di sini untuk masyarakat seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Bu Suryaningsih. Iya Pak Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.